Ini adalah hal-hal yang kita perlu latihkan, tidak akan terjadi begitu saja. Kita berjumpa lagi dalam seri video Learn from Home dengan pola pikir 4 pilar pendidikan UNESCO, dan sekarang kita akan membicarakan pilar yang ketiga, Learning to Live Together. Ini adalah hal yang penting sekali, dan kalau kita melatih anak-anak untuk live together, maka dia akan bisa berkontribusi lebih banyak untuk sekitarnya, dan juga dia akan belajar lebih banyak dari pengalaman bersama orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara melatih anak-anak untuk hidup dengan baik dengan orang lain? Ada 5 hal. Yang pertama adalah memiliki hubungan yang baik dengan anak, antara orang tua dengan anak. Caranya adalah Anda mesti banyak ngobrol dengan anak, ya, bukan seperti orang tua ke anak, ya, ini top down begitu, tapi ngobrol, ya, ngobrol apa saja, bukan mengenai fakta-fakta tapi perasaannya, bagaimana tadi dia sekolahnya, bagaimana waktu dia diperlakukan begini, bagaimana terhadap temannya. Ngobrol seperti kita ngobrol dengan teman, dan itu perlu sekali dilakukan sejak anak umur 5-6 terus berikutnya. Dan selain itu Anda perlu bercerita kepada anak. Storytelling itu sangat membangkitkan hubungan dengan anak-anak. Semakin banyak Anda bercerita kepada anak-anak, semakin hubungan itu menjadi baik dan dibangun dengan cerita-cerita itu. Hal yang berikutnya adalah Anda perlu membagi hidup dengan anak Anda, menceritakan pengalaman-pengalaman Anda waktu di umur mereka atau di umur lebih besar, dan mereka akan senang sekali mendengar kebodohan-kebodohan yang kita lakukan waktu kita masih anak-anak, ya, kenakalan-kenakalan, hukuman yang kita terima dan sebagainya. Mereka akan belajar banyak. Itu adalah yang pertama, hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Yang kedua adalah melatih mereka untuk memiliki hubungan yang baik antara kakak adik. Wah, ini penting sekali, karena semua itu berasal dari rumah, berawal di rumah. Kalau kita melatihkannya dengan kakak adik, dia akan mudah sekali berhubungan dengan baik dengan orang lain juga. Cara-cara melatih untuk berhubungan baik dengan kakak adik adalah misalnya yang besar menolong adiknya dalam berbagai hal, misalnya dalam pelajaran atau dalam berlatih piano, berlatih musik, berlatih olahraga, ya. Juga misalnya kami pasang-pasangkan mereka dalam pekerjaan rumah. Di video yang lalu saya menjelaskan mengenai melatih mereka untuk nyapu, ngepel, setrika, dan mencuci piring, dan itu dipasang-pasangkan dalam tim kerja, sehingga mereka biasa bekerja sama dengan orang yang sifatnya berbeda dan caranya berbeda, dan mereka bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Dan juga kami menanamkan prinsip kepada anak-anak bahwa sahabat terbaik adalah adik kakak, dan terus meminta mereka mengatakan itu, terus banyak kali mengatakan itu, sahabat terbaik adalah adik, sahabat terbaik adalah kakak, dan bermain bersama terus. Dan cara membuat itu adalah misalnya kalau kita berjalan dengan salah seorang anak, minta dia membelikan sesuatu buat adiknya atau kakaknya, permen, makanan kesukaan, atau memberikan majalah kesukaan kakaknya, dan pada waktu pulang ke rumah memberikan itu dari tangannya langsung. Nah, itu membuat hubungan mereka semakin baik dan berkembang sejak kecil sampai mereka besar. Yang ketiga adalah melatih mereka untuk memberi empati kepada orang lain, ya. Bisa dalam berupa proyek-proyek sosial, memberikan sembako kepada orang miskin, atau dalam masa sekarang ini, ya, kita bisa menunggu komunitas atau sekolah atau apapun melakukan, tapi keluarga-keluarga juga bisa melakukan itu dengan baik. Dari mobil Anda membagikan sembako, memberikan mereka dari tangan mereka, itu mereka bisa memberikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Dan dalam hal seperti ini melatih mereka untuk berhubungan dengan orang dari agama apapun, suku apapun, dan itu sangat memperkaya mereka. Dan waktu banjir dulu kami juga melakukannya satu keluarga dan bersama komunitas, dan juga kami membagikan hadiah lebaran kepada orang sekeliling. Pada waktu itu memberikan kopiah, memberikan sarung, dan bagaimana anak-anak melihat
orang menerima dari tangan mereka dengan kebahagiaan. Itu luar biasa sekali. Itu yang ketiga. Dan keempat adalah melatih mereka untuk berbicara dan berhubungan secara wajar dengan orang-orang dewasa, tentunya yang kita kenal. Misalnya anak kami suka sepeda, kami hubungkan dengan teman kami yang tahu banyak tentang sepeda. Kami dorong untuk bertanya tentang sepeda, jenis-jenis sepeda, manfaatnya, bagaimana peralatannya, bagaimana cara memperbaiki dan sebagainya. Dan anak kami yang lain kami dorong untuk berbicara dengan orang-orang dewasa di tempat kami yang jago musik, dia suka piano, berhubungan dengan orang-orang yang bermain piano, membicarakan lagu-lagu ini, sehingga dia biasa berbicara dengan orang dewasa dengan percaya diri, dan juga tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan percaya diri dengan baik sekali ya. Karena banyak sekali anak yang tidak bisa menjawab waktu ditanya atau tidak bisa melihat bahkan. Ini adalah hal-hal yang kita perlu latihkan, tidak akan terjadi begitu saja dalam diri anak-anak. Nah, itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah sebaliknya, kalau ini adalah berhubungan dengan orang dewasa, ini berhubungan justru dengan anak-anak yang jauh lebih kecil, 4-5 tahun di bawah mereka. Kita melatih mereka untuk mengasuh anak-anak. Nah, kita bisa menemukan itu di keluarga besar kita atau dengan tetangga, mendorong mereka untuk menolong anak-anak yang lebih kecil, misalnya dalam main sepeda, dalam atau apa saja ya. Bisa juga dalam keterampilan atau dalam bermain bersama, olahraga, bulu tangkis atau sepak bola, supaya mereka menghargai anak-anak yang kecil. Karena banyak sekali anak remaja yang menganggap remeh ya anak yang bahkan cuma beda 1-2 tahun umurnya di bawah mereka. Dan inilah kita mengajar mereka, melatih mereka untuk hidup bersama dengan lebih baik. Itulah 5 hal: berhubungan dengan baik dengan orang tua, berhubungan baik dengan kakak adik, beri empati kepada orang sekitar, agama apapun, suku apapun, berhubungan baik dengan orang dewasa, bisa merespon, bisa bertanya jawab, bisa berdiskusi, dan mengasuh anak-anak yang jauh lebih kecil. Dan dengan demikian mereka akan matang sekali dalam pilar yang ketiga, yaitu learning to live together.